Assalamualaikum Bu Ririn, gimana kabarnya? Pak Juli, alhamdulillah baik sekali. Katanya kemarin ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan. Saya mau cerita sesuatu dengan sama Pak Juli. Ada waktu tak, Bapak? Ada. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bu Ririn, gimana? Alhamdulillah. Ya. Jadi gini, Pak. Ya. Di pembelajaran saya itu ada beberapa anak yang seperti kurang antusias mengikuti pembelajaran saya gitu loh Pak. Dan itu sangat membuat saya risau, apa kesalahan dari saya atau ada kesalahan dari anak-anak yang membuat mereka itu tidak antusias mengikuti pembelajaran saya. Itu di kelas berapa, Bu? Saya di kelas 4, Pak. Oh, kelas 4, ya. Dan kebetulan kelas 4 itu kan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Jadi apa mungkin saya yang masih belum bisa memahami benar tentang kurikulum merdeka, atau mungkin anak-anak yang masih belum bisa beradaptasi dengan kurikulum baru itu, Pak. Kira-kira kalau menurut Bu Ririn, anak-anak kurang antusias itu seperti apa kira-kira? Jadi ada beberapa anak, Pak. Sebenarnya saya itu kan dalam satu kelas itu ada 22 siswa. Sekitar ada 3 anak itu kalau dalam pembelajaran itu lebih banyak diam, Pak. Kan selama kurikulum merdeka ini kan anak-anak lebih banyak, harusnya kan anak-anak yang lebih banyak bekerja. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Tapi ada 3 anak ini kalau diminta untuk melakukan sesuatu itu mereka lebih banyak diam. Dan mungkin ada yang menyibukkan dirinya dengan menggambar, ada yang hanya diam saja, Pak. Seperti itu. Oh, gitu problemnya ya. Kira-kira kalau menurut Bu Ririn, kondisi ideal seperti apa yang menurut Bu Ririn harapkan gitu? Ya, harapan saya itu anak-anak semua siswa saya itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, yang pastinya mereka merasa tertarik, antusias, dan nanti pada akhirnya mendapatkan hasil maksimal dengan pembelajaran mereka. Jadi mereka bisa memaknai apa yang mereka dapatkan di sekolah seperti gitu. Jadi kondisinya yang antara yang Bu Ririn harapkan dengan kondisi yang ada di lapangan itu masih belum sesuai gitu. Masih belum Kira-kira sesuai kalau dengan menurut saya. Bu Ririn, dengan kondisi begitu, kalau misalnya saya skalakan begitu 1 sampai 10 begitu, posisi antara idealnya kan misalnya 10, kalau menurut Bu Ririn posisi sekarang ini di posisi berapa, Bu? Saya sekarang itu sepertinya masih di posisi 6, Pak. Oh gitu. 6 ya sudah luar biasa, Bu. Tapi masih belum sesuai harapan Bu Ririn ya. Iya. Kemudian kira-kira dengan kondisi seperti itu, tindakan apa yang ingin Bu Ririn lakukan? Jadi kemarin ini kan kita sudah dapat pembelajaran diferensiasi, Pak. Ya, maunya saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Selain itu saya juga ingin mencoba menerapkan kompetensi sosial emosional di anak-anak, mungkin untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Jadi saya mencoba dua trik ini untuk bisa mengembalikan antusiasme 3 anak ini. Oh, jadi Bu Ririn sebenarnya sudah melakukan itu atau mau akan? Nah, ini kemarin sudah saya coba, Pak. Saya coba tapi sepertinya masih belum maksimal hasilnya, Pak. Jadi kemarin itu saya itu mencoba pembelajaran berdiferensiasi, kemarin itu kebetulan di pembelajaran bahasa Indonesia. Saya sudah mencoba, yang jelas di awal saya sudah melakukan diagnosis ke anak-anak. Saya mencoba membedakan anak-anak sesuai dengan gaya belajar, dari kesiapan belajar mereka, dan saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin saya sempat menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tapi kok saya merasa saya terlalu memaksakan diri dalam pembelajaran itu. Jadi semua sistem diferensiasi itu saya pakai, tapi kok saya merasa hasilnya malah tidak maksimal. Jadi saya, pokoknya aku harus buat pembelajaran yang different, tapi saya rasa masih belum maksimal ke anak-anak itu, Pak. Jadi
dengan permasalahan itu Bu Ririn sebenarnya sudah berusaha untuk mengatasi itu ya, tapi masih belum maksimal. Bu Ririn sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, cuma hasilnya. Kira-kira hambatan Bu Ririn dalam memperbaiki kondisi itu apa hambatannya? Mungkin tidak sesuai itu tadi nggih Pak nggih. Kadang mungkin tidak semua pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan di anak SD. Oh, begitu. Jadi mungkin saya itu juga perlu mempelajari lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi di SD. Dan mungkin penggolongan kelompok siswa sesuai dengan kesiapan belajar, dengan gaya belajar mereka di SD itu sepertinya kurang efektif Pak. Jadi sepertinya saya mau mencoba berinovasi lagi, saya mau membuat kelompok yang homogen. Jadi memang dari berbagai macam kesiapan belajar, dari berbagai macam gaya belajar siswa. Jadi harapan saya anak-anak yang kurang mampu itu bisa dibantu oleh anak yang memiliki kelebihan seperti itu. Jadi mungkin nantinya itu ada kolaborasi antar teman. Jadi justru tidak dibuat homogen tapi dibuat heterogen gitu, campuran. Jadi ada yang lanjut Bu. Jadi maunya saya campur biar mereka itu bisa saling membantu, saling melengkapi seperti itu. Selain pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin saya juga sudah mencoba Pak. Mungkin memang kalau tipikal anak SD itu lebih suka pembelajaran kinestetik ya Pak ya. Kemarin saya juga sudah mencoba di pembelajaran matematika. Saat itu pembelajarannya itu bilangan kelipatan. Jadi saya minta anak-anak di lapangan berkumpul di lapangan membuat lingkaran besar, terus saya minta mereka mendengarkan aba-aba saya, memperhatikan tangan saya. Jadi waktu saya bilang 7, nah mereka akan berkumpul menjadi 7 kelompok. Dari situ mereka banyak yang mereka dapatkan. Jadi dari 22 anak itu, kalau 7 kelompok itu berarti ada 3 kelompok yang terbentuk dan ada 1 anak yang tidak mendapatkan kelompok. Dan saya rasa itu lebih efektif untuk anak SD, Pak. Itu berarti untuk mata pelajaran matematika. Langsung kinestetik ya. Jadi sepertinya itu lebih efektif ke anak-anak. Dan selain pembelajaran berdiferensiasi itu, kemarin saya juga mencoba untuk menerapkan kompetensi sosial emosional, Pak. Itu saya itu mencoba teknik stop Pak. Ternyata untuk anak SD itu teknik stop itu sangat tidak efektif Pak. Jadi mereka memang sulit untuk disuruh diam, itu sulit. Akhirnya saya untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak itu saya mencoba memakai aba-aba tepuk Pak. Tapi pernah dicoba Bu? Sudah teknik stopnya? Sudah saya coba dan itu sangat tidak berhasil Pak. Jadi mereka saat diminta untuk berhenti, awalnya kan berhenti, terus mereka merasakan rileks itu tidak bisa. Memang mungkin mereka dari usia mereka yang lebih banyak bergerak seperti itu. Akhirnya saya membuat ice breaking seperti teknik tepuk. Nah, jadi itu malah lebih efektif ke anak-anak untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Jadi sama Bu Ririn, teknik stop itu yang Bu Ririn anggap kurang efektif di anak SD, diganti oleh Bu Ririn dengan semacam ice breaking begitu. Seperti itu. Jadi itu yang saya coba Tapi lakukan. Justru bisa gitu. Malah itu lebih membuat anak-anak kembali konsentrasi ke pembelajaran, mengembalikan konsentrasi anak-anak. Ya bagus itu, berarti kan dari beberapa permasalahan termasuk motivasi. Bu Ririn sudah mencoba. Tadi menggunakan apa tadi Bu? Yang pertama menggunakan gaya belajar yang kinestetik ya. Untuk matematika. Berarti Bu Ririn kan sudah mulai menemukan solusinya ya. Yang kedua untuk teknik stop, kemudian ternyata kurang bisa dikendalikan anak SD, mungkin kurang memahami perintah begitu ya. Digantikan dengan ice breaking. Kemudian hambatan apa lagi Bu kira-kira untuk mengembalikan? Mungkin
mau lebih fokus ke beberapa anak ini Pak. Memang kan dari 22 anak itu ada 3 anak yang memang kurang antusias. Jadi saya mencoba selain dari saya melakukan perbaikan dari diri saya sendiri, saya juga mencoba untuk observasi di keluarga. Saya kemarin sempat bertanya juga dengan guru-guru mapel yang lain, mungkin apakah mereka saat pembelajaran guru mapel yang lain itu mereka juga bersikap seperti sama, itu gitu. Jadi maunya saya berkolaborasi dengan guru mapel bagaimana untuk memberikan motivasi untuk anak-anak ini. Selain itu saya juga berencana Pak, berencana melakukan home visit ke orang tuanya. Saya mencoba untuk menanyakan apakah ada masalah di keluarganya sehingga siswa tersebut kesulitan mengikuti pembelajaran di kelas. Berarti Bu Ririn punya keyakinan bahwa di samping rendahnya motivasi belajar itu mungkin karena gaya belajar atau metode mengajar, juga mungkin salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal ya Bu ya, mungkin dari pihak keluarga dan itu. Keluarga. Berarti rencananya Bu Ririn ke depan mau melakukan home visit ke rumah siswa tersebut. Kira-kira Bu, untuk yang beberapa rencananya Bu Ririn tadi sudah melakukan uji coba, kira-kira mau dilakukan lagi termasuk home visitnya, kira-kira dilakukan kapan itu Bu? Nah, kalau untuk pembelajaran saya ini sudah mencoba untuk melakukan Pak. Saya setiap pembelajaran saya mencoba untuk mencarikan metode dan gaya belajar yang sekiranya dapat diterima ke anak-anak. Kalau untuk home visit ini mungkin sekiranya di minggu-minggu ini saya harus sudah bisa bertemu dengan orang tua dan mendapatkan pencerahan apa sebenarnya yang dialami oleh anak-anak itu. Gitu. Berarti ke depan di samping perbaikan dalam hal proses pembelajaran juga akan ada tindak lanjut berupa home visit gitu. Kira-kira Bu, nanti kalau sudah di home visit kemudian diperbaiki, targetnya Bu Ririn ini sukses berhasil itu nanti kira-kira seperti apa dalam satu kelas itu menurut Bu Ririn nanti ke depannya? Harapan saya itu semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias Pak dan hasilnya nanti di pembelajaran mereka akan maksimal. Tentunya pembelajaran itu bisa bermakna dan menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat yang bahagia dan merdeka. Itu harapan saya Pak. Jadi targetnya itu kalau misalnya memang kita harus berpikir ideal Bu. Jadi kalau misalnya ada skor 1 sampai 10 begitu seorang guru, kira-kira kalau Bu Ririn sendiri, kira-kira nanti kalau setelah dilakukan tindakan itu kalau disekorkan itu berapa yang Kalau saya pastinya harapan itu bisa mendapatkan nilai sempurna ya Pak nggih. Semua orang pastinya ingin dapat nilai sempurna. Harapan saya mungkin ya pastinya dinilai 10, tapi mungkin itu saya akan meraihnya dengan bertahap. Saya kan juga belum tahu bagaimana kondisi keluarga dan kondisi anak tersebut. Jadi mungkin saya akan perlahan mulai dari 7, 8, 9 dan harapannya bisa sampai di 10. Tapi tadi Bu Ririn menyampaikan ada beberapa, 3 ya? Iya, 3 jumlah siswanya berapa Bu? 22 22 kalau dipresentasi berarti berapa persen itu Bu? 3 ya? 3, 9 sekitar ya kurang lebihnya segitu 10% ya. Dengan tidak rendahnya motivasi 3 anak ini kira-kira mempengaruhi motivasi atau kondisi belajar siswa yang lain di kelas tidak Bu? Untungnya siswa-siswa ini sibuk dengan dirinya sendiri, jadi mereka tidak sampai mengganggu pembelajaran teman-temannya yang lain. Oke, bagus Bu. Berarti kira-kira sudah terpecahkan gitu. Iya, terima kasih Pak. Problemnya Bu Ririn tadi rendahnya motivasi belajar. Kemudian Bu Ririn sudah menyampaikan nanti rencananya tindak lanjutnya minggu depan mulai dilakukan gitu, termasuk home visit. Nggih, mudah-mudahan nanti bisa Bu, bisa terlaksana semuanya demi anak-anak kita. Dan nanti Bu Ririn tidak usah sungkan-sungkan. Kalau nanti ada yang perlu sharingkan, sampaikan aja ke saya. Terima saya kasih Pak. Terima kasih sama-sama, sekali Pak. Sama-sama Bu.
Ya, kalau gitu saya pamit dulu Pak. Nggih, monggo, Terima kasih, monggo Pak silakan Juli. Bu. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan refleksi Pak Bu ya untuk kegiatan coaching hari ini. Kegiatan coaching pada hari ini seorang coach yaitu Pak Julianto dan seorang coach untuk Bu Irin ya. Yang pertama mengenai pertanyaan tentang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Di sini kegiatan coaching tadi sudah sangat-sangat baik menurut saya Pak ya. Sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur tuntutan di dalam tindak kegiatan coaching. Yang pertama yaitu tujuan. Tadi sudah nampak seorang coach sudah menanyakan apa maksud dan tujuan dari seorang coach untuk menemui seorang coach. Tadi sudah nampak yaitu ada beberapa anak yang kurang antusias dalam pembelajaran di kelas ya, di kelas 4 ya. Ya itu. Yang kedua tentang identifikasinya. Di sini sudah nampak tadi sudah sangat bagus yaitu seorang coach sudah menanyakan kepada seorang coach tentang apa sih kurikulum merdeka itu seperti apa. Tadi seorang coach sudah menjelaskan dengan gamblang sekali dan permasalahan di kurikulum merdeka itu seperti apa. Yang pasti tadi seorang coach bahwa kurikulum merdeka itu akan diterapkan di tingkat sekolah dasar itu tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Terus tadi seorang coach juga menanyakan tentang kondisi ideal kepada coach seperti itu. Yang ketiga seorang coach juga sudah menanyakan posisi idealnya dari angka 1 sampai 10 tadi ada di posisi yang berapa. Tadi sudah dijawab oleh seorang coach juga. Yang kemudian yang kedua yaitu tentang rencana. Nah, rencana tadi seorang coach sudah memancing dengan sebuah pertanyaan yaitu menanyakan tindakan yang akan dilakukan yaitu seorang coach akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE ya Pak ya. Benar ya seperti itu. Nah, tadi sudah sekali seorang coach sudah menanyakan hal itu dan seorang coach juga sudah mengutarakannya dengan sangat jelas. Kemudian tanggung jawab. Sini tanggung jawab tadi seorang coach Pak Juli juga sudah nampak yaitu sudah menanyakan home visitnya kapan yang dilakukan. Nah, tapi seorang coach juga sudah ada rencana home visit kepada siswa-siswa tersebut mendatangi ke rumahnya dan juga tadi Pak Juli sudah menanyakan targetnya ya, target dari kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang coach. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, di sini tadi saya bingung apa yang masih perlu ditingkatkan karena tadi saya sudah melihat kegiatan coaching ini sudah baik sekali Pak. Nah seperti itu. Tetapi mungkin menurut saya ini, mohon maaf sebelumnya, tadi tidak ada pertanyaan tentang melibatkan pihak lain atau tidak. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tadi seorang coach juga sudah menurut saya sudah hadir sangat penuh Ibu ya. Sudah menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia untuk seorang coach. Terbukti dengan seorang coach bisa menyimpulkan semua perkataan atau permasalahan yang disampaikan oleh seorang coach. Jadi tadi seorang coachnya itu memang sangat gamblang sekali, sangat banyak cerita panjang lebar tentang permasalahan yang dihadapi. Tetapi seorang coach sudah baik, sudah bagus bisa menyimpulkannya juga dengan sangat-sangat jelas. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ini untuk memperbaikinya yaitu kita harus tentunya harus sering-sering belajar, sering-sering mencari referensi tentang kegiatan coaching. Juga kita harus tahu alur-alur coaching seperti apa, prinsip-prinsipnya seperti apa, seperti itu.
Yang penting itu seorang coach tadi itu tidak menjustifikasi seorang coach. Itu memang sudah bagus menurut saya. Itu saja dari saya. Kemudian yang terakhir, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching untuk uji? Monggo. Jadi saya berterima kasih dengan Pak Juli karena bisa memberikan coaching kepada saya dengan sangat ramah, welcome, sehingga saya bisa menceritakan apa yang saya harapkan, bisa permasalahan saya, dan saya sampai bisa menemukan solusi yang saya harapkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan siswa saya, Pak. Selain itu, coach juga tidak ada just memberikan label kepada saya, sehingga saya sangat bisa terbuka untuk menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Jadi intinya Anda sangat terbantu ya dengan seorang coach itu. Dengan keberadaan coach itu. Keberadaan seorang coach itu. Jadi Anda merasa terbantu, bisa mengekspor solusi dari Anda berkat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach yang sangat membangun pastinya ya. Jadi kesimpulannya, kegiatan coaching hari ini sudah sangat bagus, sudah sangat bagus sekali, baik dari seorang coach dan seorang coaching berkolaborasi. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli kemarin sempat ngabari katanya mau ada yang diceritakan. Iya Bu, ini saya ingin sharing ke panjenengan. Ada beberapa permasalahan terkait dengan BBM yang saya lakukan. Jadi saya sebenarnya kemarin pada saat telepon panjenengan itu ya mungkin Bu Ririn punya waktu begitu, pengen sharing-sharing terkait dengan problem yang saya hadapi di kelas begitu. Jadi begini Bu, di kelas saya itu kebetulan saya ngajar di kelas 11. Di kelas 11 itu ada beberapa siswa yang menurut saya dari beberapa pertemuan itu motivasi belajarnya sangat rendah. Pertama, dari segi kehadiran siswa ini sering terlambat. Kalau masuknya masuk, tiap hari masuk, cuma terlambat begitu. Ya tidak tiap hari tapi ada selang-selang begitu. Kemudian yang kedua, pada saat di kelas itu cenderung tidak aktif. Jadi ya hanya duduk, kemudian kadang-kadang itu menunjukkan rasa malas begitu, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Ini kalau nggak salah sekitar 3 siswa. Ada 3 siswa. Jadi motivasinya saya perhatikan sangat rendah sekali. Pernah saya ajak ngomong-ngomong, saya panggil, kenapa Mas kok seperti ini? Karena ini kan sudah kelas 11, sudah besar-besar anak-anak. Kebetulan laki-laki semua yang 3 ini. Ada perempuannya memang, cuma yang 3 ini yang agak bermasalah dalam hal motivasi. Jadi seperti itu. Dari permasalahan itu Pak Juli sudah pernah mencoba mencari kenapa kok 3 anak itu memiliki motivasi yang rendah. Pernah saya panggil, saya ajak ngomong-ngomong begitu. Tapi setelah saya ajak ngomong-ngomong begitu, saya beri motivasi, saya beri penyelesaian. Ketika itu sepertinya berubah, tapi begitu ganti hari besoknya ya seperti itu lagi. Ini akhirnya pernah, apakah pembelajaran saya kurang menarik begitu. Saya coba pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan di awal-awal memang pernah saya lakukan dengan tes diagnostik untuk mengelompokkan siswa-siswa itu. Jadi dari hasil pengelompokan itu Bu Ririn, ada 3 kelompok akhirnya, kelompok high, kelompok middle atau medium begitu, kemudian kelompok lower begitu atau yang bawah begitu. Ini dalam hal kesiapan belajar, saya kelompokkan menjadi 3 itu. Nah, kebetulan anak 3 yang saya sampaikan tadi itu ternyata juga ada hubungannya dengan pengelompokan tadi. Dia masuk di kelompok yang low ini, sehingga
Akhirnya saya manfaatkan untuk yang high ini, saya berdayakan dalam artian berdaya positif, Bu. Mengajari anak-anak yang low ini. Tapi ya begitu masih tetap menjadi satu ganjalan untuk saya karena 3 siswa ini motivasinya ya seperti yang saya ceritakan tadi belum. Tadi Pak Juli bercerita bahwasanya mereka itu sering datang terlambat meskipun mereka selalu hadir ke sekolah, tapi selalu datang terlambat. Apa Pak Juli sudah pernah menanyakan kenapa kok anak-anak itu selalu datang terlambat ke sekolah? Pernah saya tanya, saya ajak ngobrol begitu, kenapa kok datang terlambat? Yang jelas hadir terus cuma datang terlambat. Ini informasinya memang tidurnya agak larut, Bu. Jadi sepertinya faktor keluarganya juga ini ada hubungannya. Jadi tidurnya larut, akhirnya bangunnya kesiangan, tapi tetap berangkat ke sekolah ya. Tetapi bagaimanapun juga kan akan dijadikan perhatian jadi teman-teman yang lain seperti itu. Dari kondisi itu berarti kan memang ada pengaruh di keluarga. Apa Pak Juli sudah pernah mencoba berkolaborasi dengan orang tuanya? Nah, ini untuk terkait dengan keluarga kita kolaborasi, ini masih dalam rencana, Bu. Rencana. Saya sebenarnya minggu-minggu kemarin memastikan sebenarnya apa problemnya 3 siswa ini. Ya kalau orang bilang itu apa ya, sadar kumat begitu loh. Seperti itu. Jadi akhirnya saya coba mencari minggu kemarin tuh apa yang menjadi penyebab. Kalau misalnya kayak apa berdasarkan apa gaya belajar atau apa yang ada di kelas metode pembelajaran toh juga akan seperti itu lagi. Nah, saya sebenarnya pengen rencana ke depan itu bekerja sama dengan BK konseling, akan kita konseling dulu. Setelah itu nanti mungkin langkah berikutnya kita kaitkan dengan atau kita bekerja sama juga dengan orang tua. Yang jelas memang belum, Bu, home visit belum terlaksana. Tapi sudah bagus sekali rencananya Pak Juli. Kira-kira perencanaan itu seperti apa? Ke BK dan ke orang tua rencananya seperti apa? Saya minggu yang lalu itu sudah saya tanya-tanya ke teman-teman yang mengajar di kelas itu. Jangan sampai itu hanya ternyata di pelajaran saya, ternyata tidak. Memang di hampir semua mata pelajaran, di semua guru kondisinya hampir sama. Kemudian nanti rencana saya pertama yang akan saya ajak kolaborasi menyelesaikan masalah ini wali kelas, Bu. Jadi nanti wali kelas biar home visit bisa dengan saya atau dengan BK. Kemudian nanti baru bisa ketemu nanti di rumah itu seperti apa atau masalah-masalah apa yang ada di siswa kita itu. Kira-kira begitu. Jadi sudah ada rencana untuk kolaborasi dengan pihak yang lain ya. Kira-kira kapan Pak Juli akan melaksanakan itu? Kemarin saya sudah sampaikan ke wali kelas, mungkin minggu depan, Bu. Jadi minggu depan itu kita kita home visit karena kita ingin tahu kondisi realnya di rumah itu seperti apa. Kita ingin home visit, nanti dari home visit itu paling tidak punya gambaran nanti kondisinya. Apa karena anak ini kurang perhatian di rumah atau tidak ada yang memperhatikan mulai dari belajarnya, tidurnya, kemudian yang memberi motivasi. Mungkin usia-usia segitu memang perlu motivasi, dorongan, bukan hanya dari gurunya sepertinya, mungkin dari orang tua atau lingkungan dan sebagainya. Jadi rencananya minggu depan kita, Bu, minggu depan kita home visit. Dari hasil home visit itu nanti mungkin akan ada tindak lanjut berikutnya. Saya rasa sudah bagus salah satu rencana Pak Juli itu untuk melakukan kolaborasi selain dengan wali kelas, dengan guru yang lain, dan apalagi dengan orang tua. Jadi Pak Juli bisa tahu benar-benar real kondisi anak itu seperti apa. Selain itu saya tadi sempat mendengar Pak Juli juga akan melakukan perbaikan di pembelajarannya Pak Juli. Nah, pembelajaran seperti apa yang akan jenengan rencanakan? Nah,
Saya untuk terkait dengan perbaikan pembelajaran kan begini Bu. Saya itu tadi saya menerapkan dengan pembelajaran teman sejawat. Karena di SMK itu kebetulan perbandingan antara teori dan praktek kan 70-30. Lebih banyak 70 prakteknya. Terkadang barangkali ini nanti ke depan dengan cara pembelajaran teman sebaya itu anak akan lebih termotivasi. Jadi dari yang posisi di high ini akan membantu nanti ke yang low ini bersama saya tentunya. Jadi fokus saya nanti pada anak-anak yang low ini. Salah satunya di 3 siswa ini. Karena yang low itu bukan hanya 3 siswa ini, ada lagi. Cuma yang posisinya motivasi belajarnya itu kurang, itu yang 3 ini. Kalau yang low yang lain motivasinya ada, cuma ya mungkin kesiapan belajarnya memang setiap anak kan punya kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Sudah bagus sekali Pak Juli, sudah mau membuka diri, sudah mau mencoba untuk memperbaiki pembelajarannya jenengan gitu. Dan kira-kira ini pembelajaran yang sudah direncanakan itu akan dilakukan kapan? Sebenarnya kalau untuk pembelajaran ini sebagian sudah kita lakukan Bu, termasuk pembelajaran teman sebaya. Cuma yang kedepannya ini mungkin kedepannya saya juga akan membuat beberapa variasi-variasi terkait dengan media pembelajaran. Saya juga sudah menyiapkan terkait dengan video pembelajaran, kemudian nanti bisa berupa poster, kemudian bisa berupa di YouTube dan sebagainya. Barangkali ini nanti akan juga menambah anak-anak itu, mungkin ada yang gaya belajarnya auditory, ada yang dengan kinestetik dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara seperti itu bisa teratasi begitu. Tapi kedepannya kita sudah punya rencana Bu, kita target paling enggak dari 36 siswa itu semuanya akan bisa seperti yang saya harapkan. Karena paling enggak pembelajaran yang saya lakukan, saya berkeinginan tuh pembelajaran yang betul-betul bermakna begitu. Anak-anak itu dengan kesadarannya dirinya, dia belajar, dia punya rasa tanggung jawab terhadap masa depannya. Lebih-lebih kan SMK Bu. Jadi nanti lulus ya harus bisa siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan industri. Bagus sekali motivasi dan semangatnya Pak Juli untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, itu sangat bagus sekali. Dari tadi yang sudah jenengan sampaikan, sekarang ini jenengan merasa posisi idealnya jenengan ada di mana? Sekarang sebelum ada perbaikan. Kalau saya beri angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Juli sekarang merasa ada di angka berapa? Kalau posisi sekarang ini ya mungkin posisi 6 begitu. Karena dari tiga siswa yang saya anggap kurang motivasinya itu sangat mempengaruhi yang lain Bu. Jadi kalau kita presentasi kan 3 dibagi 36 itu sekitar 10-12% ya, 12%. Itu juga mempengaruhi yang lain. Mempengaruhi itu misalnya temannya fokus gitu. Kalau motivasi belajarnya kurang ini, kadang-kadang dia menunjukkan kemalas-malasannya. Walaupun tidak tidur kan kelihatan anaknya nggak bergairah aktif, begitu, nggak aktif. Terus setiap kegiatan dia jalan kalau ada yang nyuruh, terus ada yang mengajak, ada yang memerintah, nggak ada motivasi dari dalam dirinya. Seperti itu. Jadi untuk posisi sekarang ini mungkin di posisi 6 begitu. Kalau dari sudah yang direncanakan tadi, ada kolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua, dengan pembelajaran yang lebih menarik, kira-kira nantinya kalau sudah dilakukan itu jenengan akan ada di posisi berapa? Ya kan kalau ideal itu pasti 10 Bu ya. Saya pengen yang mendekati ideal gitu. Mimpi kan harus tinggi Bu, untuk anak-anak. Ya paling tidak di angka 9. 9 itu nanti
indikator saya kalau anak-anak itu sudah punya motivasi yang luar biasa untuk belajar, maka fungsi guru hanya sebagai fasilitator saja nanti. Oh ini begini. Kira-kira begitu, Bu Ririn. Harapan Pak Juli sangat besar untuk anak-anaknya, gitu. Bagus, itu semangatnya itu nanti akan menjadi semangat positif untuk anak-anaknya, dan diharapkan anak-anak bisa memiliki motivasi intrinsik sehingga mereka mau belajar dengan keinginan mereka sendiri. Nah, sekarang ini kita tadi Pak Juli sudah menyampaikan permasalahannya Pak Juli, solusinya juga sudah ada. Kira-kira setelah pelaksanaan mau nggak kita coaching lagi? Coba saya pengen tahu ceritanya Pak Juli lagi. Sangat mau, Bu, karena dengan coaching begini, saya konsultasi begini, itu dengan sendirinya saya terpancing untuk menceritakan ini ke jenengan, dan saya juga terbayang nanti solusi yang mau saya lakukan itu apa begitu. Jadi saya nanti sangat terbantu kalau misalnya nanti Bu Ririn masih punya kesempatan untuk coaching dengan saya, atau saya paling enggak saya bertukar pikiran seperti ini. Nah, setelah tindak lanjut itu kira-kira kapan kita bisa ketemu untuk Pak Juli menceritakan setelah memperbaiki permasalahan tadi? Ya mungkin untuk mengetahui perubahannya itu kan tidak bisa dalam 1 minggu, mungkin bulan depan gitu. 1 bulan lagi. Ya, 1 bulan lagi. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Saya sudah dengan ngobrol begini, saya juga plong dengan problem saya tadi. Paling enggak solusi ini akan saya lakukan. Terima kasih banyak, Bu Ririn, sudah Pak Juli, saya tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi saya sudah memperhatikan, menganalisa, mengidentifikasi, dan sekarang merefleksi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Coach Bu Ririn dan coachingnya Pak Juli. Terkait dengan pertanyaan refleksi yang pertama, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama kegiatan coaching. Saya perhatikan tadi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Ririn dan Pak Julian itu sudah sangat baik sekali. Coachingnya sangat interaktif, coachnya juga sangat responsif, dan sudah menerapkan alur tirtanya, di mana yang berupa tujuan itu sudah tersampaikan, dan coachnya sudah menanggapi dengan membuat ringkasan atau rangkuman terkait dengan tujuan yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian identifikasi permasalahan tadi juga sudah jelas dan sudah dirangkum juga oleh coachnya, sehingga menghasilkan satu tujuan atau kesimpulan kegiatan coaching pada saat ini. Kemudian rencana aksinya juga tadi sudah mampu coachingnya itu sudah mampu menjelaskan rencana aksi karena menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk membuat solusinya sendiri. Kemudian tanya bentuk tanggung jawab itu juga sudah dilontarkan oleh coachnya dengan menanyakan bagaimana refleksi atau tindak lanjut setelah coachingnya melakukan rencana aksinya. Tadi sudah ada, dan semua sudah berjalan secara runtun. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dari kegiatan tadi? Saya rasa sudah cukup bagus, hanya saja mungkin keruntutannya sudah ada, tetapi lebih ada penekanan terkait dengan permasalahan. Misalkan tadi yang dibahas adalah motivasi siswa, ini mungkin dibahas motivasinya, kemudian lanjut ke permasalahan selanjutnya, itu jadi lebih runtut, itu saja sih. Tapi tadi sudah sangat baik. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kesadaran penuh terkait dengan sebelum melakukan coaching dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, si coachnya yaitu Bu Ririn sudah dengan ramah, dengan senyum menerima coachingnya, kemudian memperhatikan
dan mempersilahkan coachingnya untuk menyampaikan permasalahannya, dan saat melakukan coaching juga bersikap santai sehingga coaching merasa nyaman untuk menceritakan apa yang beliau alami. Kemudian apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching pada kegiatan berikutnya? Nah, di sini menurut saya itu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi secara intens dan lebih terstruktur gitu, untuk melakukan rencana aksi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi seperti itu. Tetapi secara garis besarnya tadi saya sudah melihat bahwa alur titanya sudah terlaksana dengan baik, dan juga hanya perlu sedikit-sedikit saja ya. Itu saja menurut saya. Dan untuk coachingnya, apa yang Anda rasakan pada saat coaching, Pak Juni? Terima kasih Bu Ligna. Saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan ketika saya di coaching oleh Bu Ririn. Saya selaku coach merasa nyaman, merasa punya kesempatan untuk menyampaikan permasalahan saya dengan bebas begitu. Kemudian coach memberi kesempatan saya untuk bercerita. Coach juga dengan ramah memberi pertanyaan, tetapi tidak menjustis, tidak melabeling. Jadi cukup nyaman, cukup santai. Kemudian coach juga pandai untuk memancing saya untuk bercerita, termasuk untuk menyampaikan apa solusinya. Akhirnya saya juga menyampaikan itu, dan tadi juga ditekankan pada penyelesaian solusi itu kapan waktunya dan sebagainya, sehingga sangat membantu sekali saya selaku jadi coach. Terima kasih Bu Ririn, Bu Ligna. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi hasil refleksi dari saya, dan semoga kegiatan coaching berikutnya kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.